Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fajri Ramadan. Video kali ini dibuat berdasarkan tugas kuliah yang diberikan kepada saya dalam mata kuliah literasi digital, di mana saya diminta untuk mereview sebuah buku, dan saya memilih untuk mereview sebuah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Mengapa saya memilih buku ini? Karena buku ini sangat relevan untuk dibaca semua kalangan, terutama bagi generasi milenial, zilenial, maupun generasi alpha nantinya, di mana mereka itu harus memiliki pandangan dan manajemen keuangan mereka dengan baik, karena mereka adalah masa depan daripada bangsa kita untuk menjadi lebih baik lagi agar memiliki pandangan finansial dan manajemen keuangan dengan lebih baik ke depannya. Mungkin kita harus menghilangkan tentang kebiasaan yang selalu menyalahkan pemerintah karena kebijakan dari mereka tidak bisa membuat rakyatnya sejahtera dan melek terhadap finansial untuk menjadi lebih baik lagi dalam manajemen keuangan. Bagaimana jika kesalahan itu sendiri terjadi kepada kita yang bahkan tidak tahu atau mengenal bagaimana cara manajemen keuangan dengan baik? Teman-teman semua sudah sering mendengar istilah yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Mengapa demikian? Ini memiliki alasan yang kuat untuk digaungkan. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang tidak diajarkan kepada mereka dari kalangan kelas menengah hingga kelas bawah tentang manajemen keuangan. Banyak dari kita mungkin yang mendengar ungkapan seperti pergilah bersekolah, belajar dengan baik dan rajin, mendapatkan nilai bagus sehingga kalian nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Dari dulu kita hanya terus-terusan dibahas tentang itu, tetapi kita tidak diajarkan seperti apa manajemen keuangan dengan baik, baik dari orang tua maupun dari sekolah kita pastinya. Itulah mengapa saya menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk mencoba memperbaiki pengetahuan kita tentang bagaimana manajemen keuangan dengan baik melalui literasi baca buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, di mana seorang Robert ini memiliki dua orang ayah. Yang pertama, yaitu ayah kandungnya yang seorang akademisi dan memiliki gelar PhD. Dia bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu negara bagian di United States, tetapi tidak memiliki manajemen keuangan dengan baik. Dan ayahnya yang satu lagi, ayahnya yang kaya adalah ayah dari sahabatnya Robert itu sendiri, yang mana dia bahkan tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertamanya. Tapi ayahnya yang kaya ini adalah seorang pengusaha sukses dan selalu memberikan nasihat tentang cara membangun kekayaan melalui investasi, kepemilikan bisnis, dan bagaimana cara mempekerjakan orang pintar terhadap perusahaan kita. Awal pertama penyusunan buku ini didasari oleh sebuah permainan yang diciptakan oleh Robert itu sendiri. Permainan itu bernama Rat Race, di mana dalam permainan ini menganalogikan sebuah aktivitas manusia dengan dunia pekerjaan mereka. Bayangkan saja, kita yang bekerja 24/7 setiap harinya, tetap saja kita hanya sebagai pekerja dan tidak mendapatkan banyak keuntungan dari apa yang kita kerjakan. Sebut saja, setelah bekerja, kita dipajaki oleh pemerintah atas nama pembangunan negara, lalu kita membayar tunggakan kita kepada bank karena kredit yang kita lakukan untuk pembelian suatu barang, dan juga bahkan tenaga kita sendiri yang kita digunakan untuk bekerja hanya memberi keuntungan kepada bos kita sebagai pemilik perusahaan. Kedengarannya ini memang pahit, tapi kita harus mau tidak mau harus menerima kenyataan ini, dan ini terjadi kepada kita atau mungkin orang di sekitar kita pastinya. Baiklah, dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, Robert T. Kiyosaki menekankan pentingnya literasi keuangan melalui berbagai konsep kunci. Apa saja itu? Yang pertama, kita diajarkan untuk membedakan antara aset dan likuiditas. Apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk Anda, seperti investasi, properti sewa, atau bisnis yang menguntungkan. Di mana semakin banyak aset yang Anda miliki, semakin banyak pula pendapatan atau income yang Anda dapatkan daripada aset tersebut. Lalu, apa itu likuiditas? Likuiditas adalah sesuatu yang mengurus keuangan Anda secara terus-menerus, atau Anda akan mengeluarkan uang daripada kantong Anda, seperti pinjaman, hipotek, ataupun hutang. Di mana banyak orang yang salah mengerti tentang hal ini, di mana mereka menganggap suatu aset, padahal itu adalah likuiditas bagi mereka. Lalu dalam buku ini dijelaskan untuk pentingnya kita untuk memiliki pendapatan pasif. Kiyosaki menekankan pentingnya menciptakan sumber pendapatan pasif. Pendapatan yang diperoleh dengan sedikit atau tanpa kerja aktif adalah investasi di awal. Ini bisa datang dari aset seperti properti, saham, atau bisnis yang dikelola oleh orang lain, di mana kita adalah pemilik dari bisnis tersebut tapi dikelola oleh orang lain.
Lalu kita juga diajarkan untuk lebih memahami pendidikan tentang keuangan. Kiyosaki percaya bahwa pendidikan tradisional tidak cukup untuk memberikan pengetahuan tentang keuangan pribadi. Ia menekankan perlunya belajar tentang keuangan, investasi, pasar, dan cara kerja uang untuk mencapai kebebasan finansial. Lalu selanjutnya adalah berpikir seperti orang kaya. Orang kaya berpikir dan bertindak berbeda dalam hal uang dibandingkan dengan orang miskin atau kelas menengah. Mereka fokus kepada aset yang menghasilkan pendapatan, sementara orang miskin dan kelas menengah cenderung mengumpulkan kewajiban dan yang menguras pendapatan. Selanjutnya adalah, dalam buku ini kita diajarkan untuk manajemen risiko. Kiyosaki menekankan pentingnya memahami dan mengelola risiko. Literasi keuangan membantu Anda mengidentifikasi risiko dan membuat keputusan yang baik untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Bagaimana bisa Anda yang terus-terusan tidak mengambil risiko dan merasa tenang dengan kehidupan Anda, dan Anda mengharapkan keuangan yang lebih, Anda mengharapkan hal yang lebih untuk Anda peroleh agar hidup Anda lebih baik, sedangkan Anda tidak mengambil risiko tersebut. Dalam buku ini diajarkan kita untuk memanajemen risiko tersebut. Bagaimana kita mengantisipasi suatu hal yang buruk jika kita mengambil risiko untuk kemajuan dari kita ke depannya. Lalu, dalam buku ini kita juga diajarkan untuk pentingnya investasi. Investasi adalah cara utama untuk membangun kekayaan. Kiyosaki mendorong pembaca untuk belajar tentang berbagai jenis investasi dan bagaimana cara menggunakannya untuk mencapai tujuan finansial. Dan buku ini juga menjelaskan pengendalian keuangan pribadi. Literasi keuangan membantu Anda untuk mengambil kendali atas keuangan pribadi Anda. Daripada tergantung pada pekerjaan atau penghasilan tunggal, ini melibatkan pembuatan anggaran, pengelolaan utang, dan bahkan untuk perencanaan masa depan tentang keuangan. Dalam buku ini, kita juga diajarkan untuk memahami pajak dan juga hukum keuangan. Ini adalah hal yang paling menarik dari buku ini menurut saya. Kenapa? Karena kita diajarkan tentang pajak dan juga hukum keuangan, yang mana kita itu pasti sangat minim pengetahuan perihal hal ini. Pengetahuan tentang pajak dan hukum keuangan ini justru akan membantu Anda untuk penghematan keuangan dan melindungi aset Anda. Kiyosaki menekankan bahwa orang kaya memahami dan memanfaatkan aturan-aturan ini untuk keuntungan mereka, tidak seperti kita kelas menengah ke bawah yang bahkan tidak mengerti aturan-aturan dari keuangan ini, yang mana kita terus-terusan membayar kepada pemerintah karena kita tidak mengerti hukum-hukum daripada keuangan. Itulah mengapa kita harus membaca buku ini. Dan juga dalam buku ini juga dijelaskan seperti pentingnya dalam buku ini juga dijelaskan seperti pentingnya literasi digital yang mengajarkan konsep dasar kita keuangan seperti aset, kewajiban, pendapatan pasif, dan pentingnya memahami cara kerja uang. Lalu kita juga diajarkan untuk memiliki pandangan alternatif kita tentang uang, untuk membandingkan pandangan tradisional tentang uang dengan pendekatan yang lebih modern dan lebih dinamis seperti yang sangat relevan untuk zaman seperti sekarang ini. Lalu kita juga diberi motivasi untuk berinvestasi. Buku ini mendorong pembaca untuk mulai berinvestasi dan mencari cara untuk menghasilkan pendapatan pasif. Kiyosaki juga menjelaskan bagaimana investasi dapat membantu mencapai kebebasan finansial daripada seorang pembacanya. Lalu kita juga diminta untuk memahami lebih banyak, lebih dalam tentang aset dan kewajiban. Salah satu pelajaran utama dari buku ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu kita harus menyadari pentingnya perbedaan antara aset dan kewajiban. Dan juga buku ini juga menjelaskan prinsip-prinsip keuangan yang terbukti. Kiyosaki berbagi prinsip-prinsip yang telah ia gunakan sendiri untuk mencapai kesuksesan finansial dirinya, dan semuanya sudah dituangkan dalam buku ini. Lalu selanjutnya itu adalah meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam pengelolaan keuangan. Dengan pemahaman keuangan yang lebih baik, maka pembaca dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan untuk merencanakan keuangan mereka lebih baik di masa depan. Kesimpulannya adalah dengan membaca buku ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan, pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Buku ini juga menawarkan pandangan alternatif tentang uang dan investasi, serta mendorong pembacanya untuk menghasilkan pendapatan pasif dan memahami perbedaan antara aset dan kewajiban. Dengan kisah inspiratif dan prinsip-prinsip keuangan yang terbukti, buku ini
memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan keuangan. Cocok bagi siapa saja yang ingin mencapai kebebasan finansial dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Itulah mengapa saya tadi mengatakan buku ini sangat relevan untuk generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi Alpha, di mana mereka adalah bagian dari penerus bangsa kita, di mana mereka harus memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik agar jika mereka memimpin negara ini suatu saat, mereka sudah memiliki pengaturan atau manajemen keuangan yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita tingkatkan literasi baca kita melalui jadi langkah baiknya kita meningkatkan literasi membaca kita, dan saya menyarankan untuk teman-teman semua untuk membaca buku Rich Dad Poor Dad untuk memperbaiki pandangan kita tentang keuangan, untuk membuat kita lebih melek terhadap finansial dan kepada hal-hal yang justru dengan meningkatkan kemampuan kita atau melek terhadap finansial, itu juga akan meningkatkan kita dalam pendapatan atau mencari income tambahan pastinya. Lalu sekarang Anda tidak memiliki alasan untuk tidak membaca, bukan? Dengan membaca justru ini akan membuat Anda mendapatkan wawasan yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih baik, terutama dalam segi finansial.